Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Soleha, guru Satuan PAUD Nurul Hikmah yang berdiri sejak tahun 2011, di mana Satuan PAUD Nurul Hikmah ini berada di Desa Sidang Gunung 3, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya memberanikan diri untuk mengikuti ajang apresiasi GTK dan Tenaga Kependidikan tahun 2025, di mana video yang saya buat ini berjudul Dampak Positif Kegiatan Stimulasi dan Pembelajaran Teknologi Sejak Dini. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi di era modern telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik anak usia dini, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara positif. Di PAUD Nurul Hikmah, kami berupaya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan berbasis teknologi sejak dini. Berawal dari rendahnya minat belajar dan kreativitas anak saat pembelajaran berlangsung, saya mencoba menerapkan kegiatan stimulasi dan pembelajaran berbasis teknologi sederhana. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat belajar sambil bermain, mengenal teknologi dengan cara yang menyenangkan, dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Beberapa kegiatan yang kami lakukan antara lain menstimulasi anak sebelum pembelajaran dimulai, permainan edukatif berbasis video, kegiatan mencocokkan bentuk, warna, dan angka melalui kegiatan bermain, serta aktivitas kreatif seperti menggambar, menggunting, merekat, dan berbagai kegiatan lainnya. Hasilnya sungguh menggembirakan. Anak-anak menjadi lebih aktif, berani bertanya, dan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam belajar. Kreativitas mereka juga meningkat melalui kegiatan menggambar, berhitung interaktif, dan bercerita. Orang tua pun turut mendukung karena melihat perubahan positif pada anak-anak mereka. Sebagai guru PAUD, saya belajar bahwa teknologi bukanlah pengganti interaksi, melainkan sarana untuk memperkaya pengalaman belajar anak. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Melalui kegiatan stimulasi dan pembelajaran teknologi sejak dini, PAUD Nurul Hikmah berkomitmen untuk terus menciptakan generasi yang kreatif, cerdas, dan berakhlak mulia. Karena setiap anak berhak mendapatkan pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna. Stimulasi, terutama pada anak sejak dini, memiliki banyak manfaat penting untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Beberapa manfaat utama dari stimulasi antara lain, yang pertama, meningkatkan perkembangan kognitif dan kecerdasan. Rangsangan yang tepat membantu meningkatkan koneksi saraf di otak, mendukung kemampuan berpikir, memecahkan masalah, daya ingat, dan kesiapan belajar. Yang kedua, mendukung perkembangan motorik. Aktivitas stimulasi yang melibatkan gerakan membantu mengembangkan keterampilan motorik halus, misalnya menggenggam, menulis, dan motorik kasar, misalnya berjalan, melompat, berlari, serta koordinasi tubuh. Yang ketiga, mengoptimalkan keterampilan sosial dan emosional. Stimulasi seperti interaksi, bermain peran, dan sentuhan lembut membantu anak belajar bersosialisasi, mengembangkan empati, mengelola emosi, dan membangun rasa percaya diri. Yang keempat, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Melakukan aktivitas stimulasi bersama menciptakan ikatan yang kuat dan interaksi positif antara anak dan orang tua. Yang kelima, mendukung perkembangan bahasa dan komunikasi. Berbicara, membaca, bernyanyi, dan mendongeng merangsang kemampuan bahasa, memperluas kosakata, dan membantu anak mengekspresikan diri. Yang keenam, manfaat jangka panjang. Stimulasi dini dikaitkan dengan meningkatkan prestasi akademik, kesehatan mental yang lebih baik, dan bahkan potensi penghasilan yang lebih tinggi saat dewasa. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Paparan pada seni, musik, dan permainan imajinasi membantu meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Secara keseluruhan,
Stimulasi yang berulang dan konsisten sangat penting untuk memastikan perkembangan otak anak berjalan dengan baik dan mencapai potensi maksimalnya. Langkah-langkah atau prinsip penting dalam penerapan stimulasi, terutama untuk anak usia dini, perlu dilakukan secara terencana, konsisten, dan dilandasi kasih sayang. Berikut adalah langkah-langkah dan prinsip utama dalam melakukan stimulasi. Yang pertama, pahami tahap perkembangan anak. Lakukan asesmen awal, ketahui kemampuan dan perkembangan anak saat ini, motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Kemudian sesuaikan usia. Stimulasi harus disesuaikan dengan tahapan usia dan kemampuan yang sudah dikuasai anak. Contoh, stimulasi bayi 0-1 tahun berbeda dengan balita 3-5 tahun. Selanjutnya, targetkan seluruh aspek. Pastikan stimulasi mencakup semua aspek perkembangan, tidak hanya fokus pada satu area saja. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung, aman dan menyenangkan. Sediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan merangsang eksplorasi tanpa rasa takut atau cemas. Sediakan alat stimulasi atau mainan edukatif. Gunakan alat bantu atau mainan yang sederhana, aman, dan sesuai usia. Tidak harus mahal, bisa dari barang-barang sederhana di sekitar rumah. Ciptakan rutinitas positif. Tetapkan rutinitas harian yang melibatkan waktu bermain interaktif, belajar, dan istirahat yang seimbang. Yang ketiga, terapkan metode stimulasi yang tepat, berbasis kasih sayang. Semua aktivitas stimulasi harus dilakukan dengan landasan cinta, kasih sayang, tanpa paksaan, dan dalam suasana gembira. Interaktif. Stimulasi paling efektif adalah yang bersifat interaktif, bukan hanya memberikan rangsangan satu arah. Ajak anak merespons, misalnya senyuman dibalas senyuman, ajakan bicara dibalas celotehan. Gunakan seluruh indera, rangsang semua sistem indera anak, penglihatan, pendengaran, perabaan, pembauan, dan pengecapan, melalui berbagai aktivitas sensorik. Variasikan aktivitas. Lakukan berbagai jenis kegiatan, bermain, menyanyi, membaca, bercerita, aktivitas fisik, untuk merangsang berbagai keterampilan dan menghindari kebosanan. 4. Keterlibatan aktif orang tua. Luangkan waktu dan perhatian penuh. Berikan waktu khusus dan perhatian penuh. Tidak terdistraksi gawai atau pekerjaan lain saat berinteraksi dan bermain bersama anak. Ajak bicara dan baca. Seringlah berbicara dengan anak dan membacakan buku untuk menstimulasi kemampuan bahasa. Berikan contoh positif. Orang tua harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak belajar melalui imitasi. 5. Evaluasi dan dukungan. Berikan dukungan positif. Selalu berikan dorongan, pujian, dan penguatan atas usaha dan keberhasilan anak. Sekecil apapun itu, ini membangun motivasi dan kepercayaan diri. Lakukan secara rutin dan berkelanjutan. Stimulasi tidak dilakukan sesekali, tetapi secara teratur, konsisten, dan kontinu. Monitor perkembangan. Pantau terus perkembangan anak secara berkala, misalnya melalui posyandu atau dokter anak. Jika ada kekhawatiran, segera konsultasikan dengan ahli tumbuh kembang.